Anies Baswedan akhir-akhir ini membuat pernyataan yang mengejutkan dengan kritiknya soal kebijakan pemerintah soal subsidi mobil listrik. Menurutnya subsidi tersebut tidak tepat sasaran karena hanya menyasar ke orang-orang yang mampu saja. Bahkan menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, dorongan pemerintah untuk memberikan subsidi dalam bentuk PPN untuk agar masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik tidak serta-merta membuat lingkungan menjadi lebih baik. Menurutnya seharusnya pemerintah lebih dahulu membenahi di sektor transportasi umum. Ia juga mengklaim bahwa jejak karbon yang dihasilkan apabila seseorang menggunakan kendaraan pribadi listrik itu jauh lebih besar emisinya dibanding dengan transportasi konvensional. Ia juga menyebut bahwa dengan menggunakan transportasi umum, contohnya bus, itu bisa memuat banyak orang. Beda dengan kendaraan pribadi atau individu yang hanya bisa memuat segelintir orang saja. Dan dengan menambahnya kendaraan pribadi di jalanan, terutama di Indonesia ini, tentunya ia menyebut akan menambah kemacetan. Nah, di Indonesia ini sendiri sudah banyak sekali peminatnya untuk mobil atau kendaraan listrik. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat soal subsidi mobil listrik ini? Sebagai pemakai transportasi umum, subsidinya tuh sebetulnya bisa dipakai lah buat transportasi umum, bisa diarahin ke sana. Tapi kan kalau mobil listrik tujuannya juga biar lebih ramah lingkungan. Jadi menurut gue sih kalau bisa diusahain dua-duanya ya boleh, silakan aja. Bukan berarti harus satu atau dua-duanya juga kan. Iya, setuju nggak setuju sih. Kalau contohnya disubsidi, ini juga kan membantu program pemerintah ya, karena ke depan kita rata-rata menggunakan mobil listrik semua atau kendaraan listrik semua. Tapi nggak setujunya kalau saat ini masih banyak yang pakai kendaraan-kendaraan yang non listrik ya istilahnya. Jadi mungkin bisa dialokasikan ke situ dulu untuk membantu masyarakat. Kalau subsidi untuk mobil listrik sih saya kurang setuju ya, karena memang lebih baik itu untuk sarana transportasi umum dulu yang dibenahi seperti itu. Karena kalau untuk subsidi mobil listrik sebenarnya belum banyak juga kan yang penggunanya, jadi sementara transportasi umum itu justru yang harus didongkrak lagi gitu kan. Saya sendiri lebih memilih pakai kendaraan pribadi karena memang untuk transportasi umumnya masih kurang gitu. Sementara Ketua Umum Periklindo Muldoko mengakui bila subsidi kendaraan listrik yang diberikan untuk masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Dengan begitu, evaluasi bersama dengan pemerintah akan segera dilakukan. Selain itu, ia menyebut apabila melihat dari aplikasi, masih baru ada sekitar 106 masyarakat yang mengajukan permohonan mendapatkan insentif kendaraan listrik sejak diumumkannya pemberian bantuan oleh pemerintah pada 20 Maret lalu. Pemberian subsidi itu kenapa kok lambat? Nah, untuk itulah kemarin kita rapat mengevaluasi atas kebijakan itu di mana letaknya, sehingga itu bisa menjadi penyebab lambat. Terus yang kedua, bisa-bisa karena ada restitusi, ya. Jadi yang pajak 11%, 10% diberikan kepada pembeli, yang 1% ditanggung oleh pembeli, tetapi dealernya itu menanggung restitusi. Nah, dikhawatirkan dengan restitusi itu setahun baru dibayar oleh pemerintah, maka itu akan menjadi beban bagi dealer-dealer itu. Sebenarnya masyarakat ada yang setuju dan tidak setuju terkait dengan soal subsidi listrik yang tidak tepat sasaran ini. Lalu apabila kita misalnya membahas mengenai soal emisi karbon, sebenarnya bagaimana sih terkait dengan jejak emisi karbon di sektor transportasi? Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform atau IESR, Fabi Tumiwa mengatakan, transportasi publik seperti bus pastinya mempunyai emisi lebih rendah per kapitanya jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Apabila kita melihat pada data Our World in Data pada tahun 2020, sektor transportasi menyumbang sekitar 1/5 dari emisi karbon dioksida global atau sebesar 24%. Hal tersebut diukur dengan jumlah emisi yang dihasilkan seseorang untuk menempuh jarak per 1 km. Dari data tersebut, kendaraan listrik menghasilkan 53 gram CO2 per penumpang per kilometer, sementara untuk bus menghasilkan emisi 105 gram per penumpang untuk 1 km. Ya memang,
bus bisa memuat penumpang lebih banyak jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Jika diurai lebih lanjut, cara paling efisien berpergian tanpa jejak karbon tentu dengan berjalan kaki atau bersepeda. Namun, cara tersebut tentunya memiliki batasan terkait kemampuan jarak tempuh. Dengan kendaraan listrik, tingkat emisi memang berkurang. Namun, ada yang perlu diperhatikan, yakni memaksimalisasi fasilitas transportasi umum dan sumber pembangkit listrik juga harus dimaksimalkan dan beralih ke energi terbarukan.